Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di file channel. Hari ini akan berbagi informasi terkait dengan beasiswa. Untuk anak-anakku sekalian, khususnya siswa dan siswi Satu Lampung Timur ataupun seluruh siswa-siswi kelas 12 para pejuang beasiswa di seluruh Indonesia. Ada beberapa beasiswa yang bisa kita gunakan dalam mencari gitu ya, program beasiswa untuk kuliah, baik itu S1, S2, atau S3, baik dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Yang pertama yang kita bahas, secara umum kalau di Indonesia lewat jalur pemerintahan itu ada namanya KIP kuliah itu. Ini di bawah Kemendikti dan Saintek. KIP kuliah ini beasiswa dalam negeri yang difasilitasi oleh pemerintah Republik Indonesia yang kuliahnya di bawah Kementerian Dikti. Jadi seperti apa ya, kalau di Lampung seperti Unila, ITERA, kemudian universitas-universitas yang berada di bawah Kementerian Tinggi gitu ya. Kemudian ada juga KIP kuliah, ini sama-sama beasiswa yang difasilitasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Kalau KIP kuliah Kemenak ini untuk beasiswa masuk ke perguruan tinggi negeri yang berada di Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama, seperti ketika adik-adik sekalian akan kuliah di UIN, IAIN, ataupun STAIN yang ada di seluruh Indonesia. Jadi perbedaannya kalau KIP kuliah Kemenang dengan KIP kuliah yang ada di Kemendikti ini hanya beda di kampusnya begitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi ini karena saya juga lagi nyari-nyari beasiswa ya, alhamdulillah ketemu dan saling berbagi. Ada satu website di internet itu yang menyediakan banyak sekali beasiswa, baik itu program pemerintah maupun bukan program pemerintah, dan banyak sekali beasiswanya, maka sangat layak untuk kita bahas di kesempatan pada sore hari ini gitu ya. Di mana website yang menyediakan itu adalah di luarkampus.id. Nah, Anda ketik saja luarkampus.id, akan browsing di sini tampilannya. Di sini sudah disediakan banyak sekali informasi terkait dengan beasiswa yang sedang dibuka. Kemudian ada tutorialnya, kemudian ada kelas-kelasnya, kemudian ada event-event yang bisa kita ikuti di sini. Nah, website ini menurut saya sangat sangat sempurna. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari di mana ada beasiswa dan segala macam. Cukup dengan satu website mencakup semua, karena website ini khusus memberikan informasi terkait dengan beasiswa itu, baik beasiswa dalam negeri maupun beasiswa yang ada di luar negeri, tanpa harus membicarakan KIP ya, karena kalau KIP ini kan khusus untuk orang-orang atau anak-anak atau adik-adik yang terdata di DTKS Kementerian Sosial. Tapi kalau yang ada di luar kampus ini, di websitenya luar kampus ini semuanya bisa. Anda punya KIP, nggak punya KIP, anaknya jenderal, anaknya PNS, anaknya pegawai, nggak masalah gitu ya. Oke, kita coba saja, karena saya juga ingin daftar gitu ya. Kita daftar saja, kemudian kita coba daftar dengan akun Google. Kita coba dengan akun Google saya. Oke, sedang berjalan, lanjutkan. Nah, ini sudah pendaftaran, sudah masuk. Di sini sudah ada. Coba kita cek edit profil. Ya, namanya sudah nama saya, Didik Kurniawan. Kita simpan. Profil sudah diperbarui.
kita coba kembali ke dashboard awal. Ini sudah ada pemberitahuan dari Ajinomoto. Kita coba klik rekomendasi beasiswa gitu ya. Kami bantu carikan beasiswa untuk kamu. Ayo jawab pertanyaan berikut agar kami bisa mencarikan beasiswa sesuai dengan profil kamu. Ini nanti diisi sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Karena nanti website ini akan memberikan informasi terkait dengan beasiswa sesuai dengan profil kita. Misal Anda sudah selesai S1 gitu ya. Maka nanti website ini akan memberikan informasi tentang beasiswa untuk S2 dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau adik-adik sekalian masih SMA, maka akan memberikan informasi terkait dengan pendidikan S1 dan seterusnya begitu. Maka kita coba saja. Kita klik mulai sekarang. Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Saya laki-laki. Selanjutnya, tanggal lahir Anda, ini saya gunakan data saya ya. 5, 9, 90. Selanjutnya, apakah status pendidikan kamu saat ini? Status pendidikannya, kalau ada di sekalian pelajar atau mahasiswa aktif, silakan dipilih. Karena saya sudah bukan pelajar lagi, saya pilih tidak aktif atau sudah lulus. Kalau ada adik sekalian yang masih SMA, masih jadi mahasiswa atau calon mahasiswa, bisa dipilih di yang pelajar atau mahasiswa aktif. Kita klik selanjutnya. Apa pendidikan terakhir kamu? Nah, berarti tinggal dipilih saja. Apakah SMP MTS, SMA, SMK, MA sederajat, D3, D4, S1, S2, S3, atau profesi gitu ya. Kebetulan saya sudah selesai S2. Kalau ada di sekalian berarti yang SMA, SMK tinggal pilih di SMA, SMK saja ya. Kita klik selanjutnya. Jurusan pendidikan terakhir kamu masuk dalam rumpun apa nih? Gitu. Karena pertanyaan sebelumnya adalah saya sudah selesai S1 gitu ya. Akan berbeda lagi kalau nanti saya masih SMA nih, kita cek selanjutnya. Nah, beda lagi kan? Maka jawabannya adalah kamu berasal dari daerah mana gitu. Oke, artinya pertanyaan ini akan sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Karena ini saya daftar untuk akun saya isi data dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, jurusan terakhir saya masuk dalam rumpun apa ini? Pendidikan dan keguruan. Oke, selanjutnya kamu berasal dari daerah mana? Isikan sesuai dengan KTP atau KK dari Provinsi Lampung. Pilih kotamu dari Lampung Timur. Ini sesuai dengan KTP atau KK para pemirsa sekalian ya. Kita klik selanjutnya. Mari kita isi lanjut data dengan detail siswa seperti apa yang ingin kamu cari. Tidak harus sama dengan data pendidikan saat ini. Misal sekarang masih SMA, bisa juga mengisikan data berikut untuk mencari beasiswa di jenjang pendidikan selanjutnya di 3T1 atau bahkan ke kelas atau semester selanjutnya. Kita klik beasiswa di jenjang pendidikan yang ingin kamu cari gitu ya. Karena saya sudah selesai S2-nya, saya pengen lanjut cari beasiswa yang S3. Maka kalau ada adik sekalian yang masih SMA, kemudian pengen nyari beasiswa di luar kampus ini, nyari informasinya, Anda pengen D3, D4, ataupun S1, ini boleh. Pilih salah satu saja gitu ya. Kita klik selanjutnya. Beasiswa di semester berapa yang ingin kamu cari? Gitu. Boleh pilih dari lebih dari satu. Di sini ada calon mahasiswa baru atau belum dapat kampus, sudah diterima di kampus semester 1, 2, 3 sampai 9 atau bahkan lebih. Kenapa pilihannya jadi banyak? Misal saya, karena saya masih mencari kampus atau calon mahasiswa baru, maka saya pilihnya yang nomor 1. Tapi kalau adik-adik yang kelas 12 SMA atau SMK juga pilih di yang paling atas. Tapi bagi adik-adik sekalian yang masih jadi mahasiswa dan kebetulan aktif sebagai mahasiswa, ternyata Anda sudah semester 3. Nah, berarti Anda bisa mengajukan beasiswanya di semester
4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu ya, bisa dipahami ya. Ini sesuai dengan data saya pilih yang paling atas saja. Oke, selanjutnya. Apakah kamu sudah menerima beasiswa aktif saat ini? Pilih salah satu, tidak. Oke. Apakah Anda berasal dari keluarga kurang mampu? Dibuktikan dengan SKTM atau surat terang tidak mampu. Nah, ini nanti bagi adik-adik sekalian yang punya KIP kuliah gitu ya, sudah daftar KIP, boleh nggak daftar di luar kampus? Boleh juga. Nah, di pertanyaan ini pilih saja iya gitu ya, karena punya kartu Indonesia Pintar atau punya kartu PKH yang juga terdata di DTE Kementerian Sosial gitu ya. Saya jawab tidak. Selanjutnya, apakah kamu memiliki disabilitas gitu ya? Dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit. Saya sehat, alhamdulillah. Saya jawab tidak. Selanjutnya, kamu lagi cari beasiswa untuk di dalam atau di luar negeri. Pilih salah satu. Karena saya sudah punya istri, saya pengen nyari yang di dalam negeri saja. Kalau Anda yang pengen keluar negeri, boleh. Atau dua-duanya. Anda pengen nyari informasi baik di dalam ataupun di luar negeri, tidak masalah. Tapi kalau Bapak tak nyari yang di dalam negeri saja, kita klik selanjutnya. Nah, ini semua beasiswa yang sedang dibuka di bulan ini, kamu bisa segera mendaftarkan diri. Dari sekian banyak beasiswa, berdasarkan dari data yang saya isi, saya memiliki 34 program beasiswa yang 100% cocok dengan profil kamu. Kita cek ke bawah coba, yang sedang buka. Nah, ini dia. 1. Ada beasiswa S3 Pendidikan Kader Ulama 2025 Indonesia. Deadline tutup tanggal 17 Februari 2025. Yang sudah tutup. Berarti kita cari. Mana yang masih buka? Sesuaikan dengan profil beasiswa. Mulai sekarang. Oh, balik lagi. Berarti program saya untuk S3 belum ada. Nah, begitu saja. Di tahun 2025 berarti untuk program S3 sudah habis ini. Nampaknya dari 34 itu semuanya di tahun 2024 dan 2025, tapi di bulan Januari tadi gitu ya. Ini akan berbeda ketika adik-adik sekalian mengisikan profil sesuai dengan data diri Anda gitu ya. Karena kalau kita melihat di dashboard Awat itu, program beasiswanya kan banyak nih. Misalnya beasiswa Ajinomoto ini ada S1 dan S2. Mulainya 3 Januari, deadline-nya tanggal 9 Maret. Kenapa tadi munculnya begitu? Karena sesuai dengan profil yang sudah saya isikan gitu ya. Biar nggak perlu nyari satu-satu di sini. Ini kan, wah, saking banyak sekali. Ini program beasiswa yang ditawarkan atau difasilitasi oleh luarkampus.id. Gitu ya. Eh, Cukup sekian dulu informasi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita update terbaru perkembangan apa saja yang ada di luarkampus.id setelah video berikut ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.